Jambu kristal merupakan salah satu komoditas yang banyak dikembangkan di Indonesia. Jambu ini banyak digemari karena memiliki biji yang lebih sedikit, daging yang lebih tebal, tekstur yang lebih renyah, dan rasa yang tak kalah manis jika dibandingkan dengan jambu biji pada umumnya. Proses pemanenan jambu kristal biasanya memperhatikan beberapa aspek, seperti aspek fisik dan aspek kimiawi. Dalam aspek kimiawi, salah satu parameter tingkat kematangan jambu kristal yaitu berdasarkan tingkat kemanisan. Tingkat kemanisan biasanya dihubungkan dengan nilai TPT atau total padatan terlarut. Namun, untuk mengetahui nilai TPT perlu dilakukan pengujian dengan cara mengambil bagian buah untuk diukur kadar TPT-nya. Cara tersebut merupakan metode yang destruktif atau merusak buah, sehingga buah yang sudah diuji nilai ekonomisnya menjadi turun. Sehingga saat proses pemanenan diperlukan sebuah alat pengukur tingkat kematangan jambu kristal berdasarkan TPT yang non-destruktif, agar buah yang dipanen memiliki tingkat kematangan yang seragam dan tetap tidak merusak buah saat proses pengukuran. Oleh karena itu, kami menawarkan sebuah solusi penentuan kematangan jambu kristal berdasarkan tingkat kemanisan secara non-destruktif dengan cepat dan akurat. Smolv Smart Glove Fluorescence. Smolv merupakan sarung tangan cerdas pendeteksi tingkat kematangan jambu kristal dengan menggunakan metode fluoresensi yang dirancang oleh tim yang beranggotakan Kemal Arsyad, Nandia Pradita Savitri, dan Syafiq Syamsuddin dengan bimbingan dari Dr. Slamet Widodo, STP MSc. Teknis pelaksanaan program ini dimulai dari identifikasi permasalahan jambu kristal yang ada di lahan. Kemudian dilanjutkan dengan perumusan ide rancangan dengan seluruh anggota tim menggunakan aplikasi Google Meeting. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data sekunder berupa jurnal-jurnal untuk mendukung proses pembuatan Smolv. Setelah itu dilakukan proses perancangan desain digital Smolv dengan menggunakan aplikasi SolidWorks. Dan proses pembuatan animasi cara kerja Smolv di lahan dengan menggunakan aplikasi Blender. Yang terakhir adalah analisis potensi hasil dari Smolv. Bagaimana cara Smolv mendeteksi kematangan jambu kristal? Smolv memanfaatkan fenomena fluoresensi untuk mendeteksi kematangan dari jambu kristal. Pada saat suatu zat dikenai oleh cahaya dengan panjang gelombang tertentu, zat tersebut akan memancarkan cahaya kembali dengan gelombang yang lebih panjang. Pada saat sumber cahaya dihilangkan, warna zat tersebut akan kembali seperti semula. Pada mula-mula, partikel zat berada pada posisi tingkatan energi S0. Saat dikenai cahaya, tingkatan energi dan partikel akan meningkat dari S0 ke S1. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap relaksasi dari S1 ke S2. Setelah itu, saat tingkatan energi turun dari S2 kembali ke S0, partikel akan mengemisikan cahaya, sehingga terjadilah fenomena fluoresensi. Prinsip fluoresensi inilah yang akan dihubungkan dengan nilai TPT dari jambu kristal. Menurut Makwaza, TPT atau total padatan terlarut merupakan parameter kualitas penting yang digunakan untuk mengindikasikan kemanisan. Dalam hal ini, TPT merupakan komponen karbohidrat yang terdapat pada jambu kristal, seperti glukosa, fruktosa, dan sukrosa. Nilai TPT akan semakin meningkat seiring dengan bertambah matangnya buah. Hal tersebut telah dijelaskan oleh Patel pada tahun 2015. Nilai TPT ini yang akan dihubungkan dengan nilai fluoresensi yang terbaca oleh sensor untuk mendeteksi kematangan jambu kristal. Ada beberapa sensor yang menerapkan prinsip fluoresensi dalam pembacaannya, seperti Likor, Hamamatsu, ataupun kamera multispektral. Adapun sensor yang digunakan sebagai pembacaan fluoresensi dari jambu kristal pada sarung tangan Smolv adalah sensor Adafruit AS7262 6 Channel Visible Light. Keunggulan dari sensor ini adalah ukurannya yang tergolong kecil sehingga bisa diterapkan dalam sarung tangan Smolv dan harganya juga lebih murah jika dibandingkan dengan sensor fluoresensi lainnya. Sensor ini memiliki 6 channel yang digunakan untuk membaca 6 refleksi warna dari sebuah benda. Masing-masing refleksi warna ini memiliki panjang gelombang sebagai berikut. Pada tiap panjang gelombang tersebut akan menerima intensitas emisi cahaya yang berbeda-beda. Tingkat intensitas cahaya tersebut akan dikorelasikan dengan nilai TPT pada buah jambu kristal untuk memprediksi jumlah TPT pada jambu kristal. Berikut adalah desain Smolv yang terdiri dari komponen-komponen utama, yaitu layar LCD,
mikrokontroler, baterai, LED, dan sensor Adafruit. Pada kotak sensor terdiri dari beberapa komponen, yaitu sensor Adafruit, tombol, dan LED. Tombol berfungsi sebagai saklar untuk menghidupkan LED sebagai sumber cahaya dan sensor Adafruit sebagai penangkap emisi fluoresensi dari jambu kristal. Kotak rangkaian sebagai tempat untuk meletakkan mikrokontroler, baterai, dan rangkaian elektronik lainnya. Sedangkan ada layar display untuk menampilkan hasil pembacaan dari sensor. Smolv akan bekerja pada saat jambu dipegang. Penekanan tombol saat memegang jambu akan mengaktifkan LED dan sensor. Setelah 2 detik, hasil pembacaan sensor akan muncul di layar LCD. Jika jambu belum matang, maka petani akan membiarkan jambu tersebut dan mengecek jambu yang lain. Proses pengukuran akan terus berulang. Bila hasil pengukuran menunjukkan jambu sudah matang, maka jambu tersebut akan dipetik. Potensi hasil dari Smolv adalah untuk membantu para petani jambu kristal dalam meningkatkan akurasi dari penentuan kematangan jambu kristal, serta meningkatkan nilai jual dari jambu kristal.